Katanya, selalu akan datang kebahagiaan setelah penderitaan pergi. Ca, akhir-akhir ini Mas Pram tuh sikapnya beda banget, gak kayak biasanya. Dia selalu lembur, terus Tim berkumpul dan berketemu dengan Bu Asma. Cerita ini sangat inspiratif. Itu salah satu alasan VMS mengangkat cerita ini ke layar lebar. Karena saya merasakan semua orang yang pernah di titik terendah di hidupnya dan sudah tidak ada siapa-siapa harus punya pegangan, yaitu agama. So, cerita ini basically buat semua orang, mau itu laki dan perempuan, untuk bisa melangkah kembali ke hidup. Yes, thank you semuanya. Yes. Kan ya, bahwa gimana planningnya, rencananya. Tapi insya Allah dengan pas ngobrol sama Bu Hadra, dia bilang, tenang Pak, kalau ke Baitullah pasti ada jalannya. Dan akhirnya pintu itu kebuka lebar, kita bisa melewati semua rintangan, cobaan yang ada, dan akhirnya kita berhasil. So itu menjadi keajaiban sendiri buat kita, bisa membawa pengalaman Baitullah kepada penonton. latihan itu kayak dibuat-buat, Ca. Gak tulus. Mas, ini punya siapa? Amira, dengerin aku dulu. Aku gak mau dengerin dulu aku. Cerita seorang wanita yang gimana bisa menemukan imannya kembali ya setelah sudah menjalani cobaan yang tubi-tubi banget. Sebagai wanita itu saya bisa merasa banget kesakitan, kesedihan si Amira. Di sini saya lagi lihat banyak banget wanita. Gimana? Pada rasakan juga? Iya. Kita jadi seorang anak, istri, ibu, teman, pacar, pasti ada cobaan sendiri-sendiri. Dan gimana dengan agama, dengan doa, itu kita bisa melewati semuanya. Untuk saya excitementnya kita tinggal 1 minggu loh. Minggu depan sudah tayang di tanggal 17 Juli 2025 di seluruh Indonesia bisa dinontonkan. Tentu saja saya excited banget karena saya mengharapkan bahwa film ini bisa buka ruang diskusi bukan hanya untuk wanita tapi laki dan wanita juga karena kita semua punya cobaan masing-masing. Mudah-mudahan dengan film ini kita bisa saling support, kita bisa belajar untuk saling support, saling dukung, to be there for one another. Terima kasih. Tolong kamu pikir lagi baik-baik. Emang kamu mikir gak pas kamu bawa perempuan itu ke sini? Kamu mikir gak perasaan aku? Mereka tak mengerti. Aku pengen punya anak. Dan kamu. Ini adalah film tentang spiritual journey, tentang perjalanan seseorang menemukan Tuhan di dalam dirinya melalui sebuah keikhlasan. Tentunya semua karakter mengalami ini semua karena ikhlas itu kita nggak ada yang tahu gitu, sama kayak bagaimana kita mencintai Tuhan kita gitu. Kita nggak pernah lihat dia, kita nggak pernah tatap dia langsung, tapi kita tahu dia ada buat kita gitu. Kita tahu semua yang kita lakuin tuh semuanya untuk menggapai ridhonya dia gitu. Jadi film ini bercerita tentang ikhlas yang begitu luas gitu. Dan bisa ngasih aku itu. Aku mau kita cerai, Mas. Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Insya Allah, Allah pasti akan kasih jodoh yang terbaik. Abah? Ya, di gala premier, menjelang gala premier saya nangis ya. Karena buat saya ini bukan sekedar film, ini bukan sekedar adaptasi. Tapi sejak lama saya memang berkarya dan bagi saya menulis itu adalah upaya, adalah perjuangan untuk memberikan suara kepada mereka, khususnya para perempuan yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersuara gitu, nggak punya panggung, nggak punya tempat, nggak punya keberanian. Dan saya tahu bahwa saya kira di antara kita pasti semuanya punya luka yang mungkin sampai saat ini masih kita bawa gitu. Dan kita nggak tahu gitu, mesti apa dengan luka itu.
Dan ya saya berharap mudah-mudahan ya, saya tadi pas Mas tanya, saya tiba-tiba terbayang ketika hari saya menerima email dari Amira, kita sebutlah namanya Amira ya. Dan bagaimana ujian dan luka ya yang dia hadapi memang bertumpuk gitu. Jadi beberapa ujian bertumpuk dalam satu waktu gitu. Dan dia cuma pengen pulang dari kantor dan pengen committing suicide gitu, pengen bunuh diri gitu. Tapi kemudian dia memutuskan bertahan gitu. Kita ngobrol gitu dan saya berharap mudah-mudahan sebagaimana film ini, insya Allah lewat Amira, misal thank you sayangnya, dan buat teman-teman semua ya, lewat Amira, ya Khadijah Amira bisa menemukan alasan untuk bertahan, untuk kuat, untuk menjadi bahagia itu lagi bukan mimpi kok gitu. Kita bisa bahagia, kita bisa mengobati luka itu sama-sama. Dan mudah-mudahan filmnya memberikan energi kekuatan, energi untuk bertahan, energi untuk tidak menyerah, untuk terus melangkah, untuk tidak lelah mencari bahagianya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih VMS, terima kasih Hadra, terima kasih semua. Ada Mbak Amira. Salam kenal ya, saya Amira. Cie, sekarang udah ada yang nganterin. Ansik, ini kan kamu tahu. Amira, Ini loh buku yang aku ceritain semalam. Di sini di film ini merasa bahwa hubungan ibu Bara dan Bara itu kayak sebuah hubungan yang ideal gitu antara seorang ibu dengan anak laki-laki tunggalnya, di mana pasti banyak harapan terhadap anak laki-lakinya dan bagaimana seorang ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, namun belum tentu yang terbaik di pilihan ibunya adalah yang terbaik yang di hatinya anaknya gitu. Dan bagaimana komunikasi antara seorang ibu dan Bara bisa memberikan kesempatan untuk bisa saling percaya gitu, mengungkapkan isi hati, karena banyak juga yang nggak bisa jujur gitu terhadap orang tuanya gitu, bahwa mungkin harus nurut, ada tekanan-tekanan, sementara di sisi lain juga seorang ibu dengan penuh harapan tapi juga harus memberikan kepercayaan atas keinginan dari anaknya. Jadi berdasarkan arahan dari Bu Hadra, terima kasih banget bahwa sebelum kita syuting tuh Bang Bani sama aku juga udah dikasih tahu bahwa hubungannya tuh sangat ideal, bisa ngobrol, bisa dengan mudah. Jadi berusaha untuk bisa menampilkan itu dengan scene-scene yang mungkin terbatas gitu. Terima kasih Bu Hadra, senang sekali nih yang kedua kali sama Bu Hadra bisa disutradari lebih lama. Terus alhamdulillah mungkin di antara yang lain saya yang udah nonton. Saya dapat kesempatan nonton special screening nobar bersama komunitas muslim di Bali seperti itu, dan mereka punya respon yang luar biasa bagus. Pak Tony, Bu Sayu, saya ingin tepuk tangan yang luar biasa untuk Michelle. yes. Karena sejak awal kita tuh senang dikasih kesempatan sama para produser, Bu Rida juga, untuk bisa saling memahami karakternya gitu. Karena dengan karakter yang segini kuatnya, apalagi ini juga based on true story, pasti juga Michelle dan Migdat, Bang Bani, Amel juga harus semua menghidupkan karakter itu dan dikasih kesempatan dengan acting coach yang cukup dan terlihat betul hasilnya. Kalau menurut saya, yang mungkin yang tadi udah nonton juga pasti setuju. So, selamat buat semuanya. Terima kasih ya. Amira, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Hidup aku berantakan. Please, aku mohon balikan sama aku. Tolong, maafin aku ya. Saya berperan sebagai ibu Amira. Amira ini agak tertutup ya anaknya. Jadi memang nggak banyak, dia nggak mau mengungkapkan kesedihannya pada orang tuanya, pada saya, pada ibunya. Jadi si ibu ini, tapi naluri seorang ibu itu kan kuat sekali ya. Ibu ini tahu bahwa anaknya sedang sedang mengalami kesulitan di hidupnya, tapi ibu juga tidak mau terlalu banyak mencampuri. Jadi, tapi begitulah kebanyakan. Jadi seorang ibu hanya bisa memberikan energi, cinta yang luar biasa, dan pastinya memberikan doa supaya anaknya tetap berada di jalan Allah gitu ya. Jadi senantiasa dibukakan kemudahan atas semua masalahnya. Jadi energi ibu yang sebegitu besarnya sehingga ibu bisa menemani
langkah Amira ke depannya. Yes. Gitu. Mbak Amira ada hubungan apa ya sama Bara? Allah ambil semuanya dari aku. Dan aku sebagai Umi sangat mengerti bagaimana rasanya kalau punya masalah sendirian, terus gak punya tempat buat bisa cerita, gak punya teman buat bisa ngadu. Itu rasanya pasti sedih banget, stres banget, sakit banget. Makanya sebagai Umi belajar dari Ica bagaimana menjadi sosok sahabat yang selalu ada dan selalu nguatin Amira. Mungkin Ica juga punya banyak perjalanan hidup sebelumnya yang pada akhirnya bisa menguatkan Amira. Semoga di luar sana, kalau ada Amira-Amira di luar sana, juga banyak Ica-Ica di luar sana juga yang ngerangkul temennya, ngerangkul sahabatnya. Umi juga jadi belajar banget gimana kalau teman Umi lagi sedih, lagi butuh aku seberusaha mungkin untuk bisa ada buat mereka gitu. Apa selama ini hamba selalu berjalan di sisi jurang dan tidak pernah menyadarinya ya Allah. Kayaknya cast terakhir yang join di judul ini. Jadi pas begitu baca skenario-nya agak deg-degan karena ini challenging banget buat saya. Kayaknya pertama kalinya saya mengambil tokoh yang red flag-nya banget menurut saya. Dan ini tapi saya menarik banget ya karena kita tuh biasanya belajar itu dari peristiwa, baca buku atau misalnya di kelas. Nah ini tuh saya belajar dari perspektif tokoh saya sebagai Pram, di mana dinamika emosinya yang luar biasa kayak roller coaster. Di awal dia harus kayak cowok green flag, terus tiba-tiba berubah gitu, transisinya itu saya pikirin banget. Dan untungnya saya dibantu dengan teman-teman yang luar biasa. Bu Hadrah juga yang bantu saya terus, karena aduh, saya aja jadi tokoh Pram tuh kayaknya siap dihujat sama seluruh Indonesia nih nanti pas saya nih. Mohon maaf, tapi ini jadi apa ya, saya belajar banyak juga dari tokoh ini karena ternyata benar bahwa iman itu kan fluktuatif ya. Di satu sisi ada satu hari di mana iman kita kayak ngerasa dekat banget sama Allah, besoknya bisa kita ngerasa kok malas banget buat ibadah gitu. Nah, tokoh Pram ini mungkin adalah salah satu contoh manusia yang tergelincir gitu. Dia mendefinisikan kebahagiaan itu terlalu sempit gitu. Dia logis sekali, dia ingin punya anak, tapi ternyata kan kehidupan itu tidak linear ya, selalu berjalan sesuai kehendak yang di atas. Nah, saya juga belajar melihat dari sudut pandang istri saya di sini bahwa ternyata ikhlas itu bukan menyerah, tapi ikhlas itu terus berjuang dengan kehidupan. Pasti indah di akhirnya kalau kita terus berjuang dan tidak menyerah. Tidak pernah menyadarinya ya Allah. Tapi jujur kalau boleh cerita, aku tuh pertama kali ditawarin film Assalamualaikum Baitullah sebenarnya kenapa aku tertarik karena selain aku syuting di Baitullah, itu alasan utamanya kenapa aku mau ngambil film ini. Oh Tisa ada syuting di Baitullah gitu. Alhamdulillah kan bisa kerja sambil ibadah. Tapi ternyata setelah aku dalemin prosesnya, aku reading, aku syuting, aku workshop segala macam, ternyata bukan hanya sekedar syuting di Baitullahnya aja, tapi karakter yang aku peranin yaitu Amel itu banyak banget kasih pelajaran yang positif buat aku sebagai manusia. Mencoba ikhlas, kesetiaannya selalu diuji dari lelaki yang dicintainya, dan aku ngerasa wow, kayaknya jarang ya kita bisa dapetin teman, sahabat, pasangan yang tulus di zaman sekarang seperti Amel. Jadi yang mudah-mudahan karakter Amel bisa menginspirasi wanita-wanita di luar sana khususnya untuk selalu setia kepada orang yang dicintai, selalu berjuang. Insya Allah ketika kalian berjuang dan kalian terus ikhtiar, hasilnya pasti akan positif juga seperti usaha yang kalian lakukan. Katanya selalu akan datang kebahagiaan setelah penderitaan pergi. Ca, akhir-akhir ini Mas Pram tuh sikapnya beda banget, gak kayak biasanya. Dia selalu lembur, terus Ambil pelajaran dari Asba ini dari karakter, bukan cuma karakternya Bara sih, tapi karakter semuanya. Bahwasanya hidup itu pasti punya cobaan.
pasti ada ujian. Dan semua orang tuh udah pasti dapat itu dari Allah, tapi itu tandanya Allah tuh sayang sama kita. Dan sebenarnya kita tuh diminta sama Allah untuk bertahan aja, untuk sabar dan ikhlas. Sisanya serahin semuanya sama Allah. Allah yang kasih. Itu sih, aku belajar itu semua dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Latihan itu kayak dibuat-buat, Cak. Nggak tulus. Mas, ini punya siapa? Amira, dengerin aku dulu. Dengerin dulu aku. Aku kayaknya nggak berani deh. Ini bukan aku banget. Aku takut ngejalaninnya. Aku takut pernah merasakan keadaan yang Amira jalanin karena berat dan menakutkan sekali dan mimpi buruk untuk semua perempuan mungkin menurutku. Menjadi Amira membutuhkan kepekaan emosional yang cukup tinggi. Aku belum pernah menemukan sosok karakter seperti ini di karya-karya aku sebelumnya. Otomatis aku harus punya kepercayaan diri dari dalam. Lalu aku harus berserah diri juga untuk menerima layer-layer jiwa Amira yang cukup dalam. Aku juga harus pasrah dalam momentum ini yang pastinya sangat menguras energi ya. Terus juga secara mentally sangat exhausted. Aku tidak baik-baik saja dalam proses syutingnya juga karena ternyata aku rasa karakter Amira ini adalah perpanjangan tangan dari banyak hal-hal yang dirasakan sama banyak perempuan yang mungkin terlihat kuat, terlihat baik-baik saja, bahkan mungkin terlihat sukses, hidupnya rapih dan teratur. Tapi ternyata itu cuma di depannya doang, di belakangnya banyak luka, banyak sakit hati, banyak rasa yang belum dimaafkan. Jadi aku rasa ya syuting ini mungkin bisa menjadi bentuk ibadahku untuk memberi kekuatan banyak perempuan di luar sana, banyak orang-orang, gak cuma perempuan, mungkin laki-laki juga yang ternyata hidup gak baik-baik saja ya, tapi gak satu orang kok yang ngalamin itu. Kita semua ngalamin hal yang sama, cuman tergantung orangnya. Ada yang aktingnya jago, ada yang enggak. Jadi Tolong kamu pikir lagi baik-baik. Emang kamu mikir nggak pas kamu bawa perempuan itu ke sini? Kamu mikir nggak perasaan aku? Mereka tak mengerti. Aku pengen punya anak. Dan kamu. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah film drama religi ayah kandung yang diangkat dari novel bestseller Asma Nadia. Ini adalah novel Asma Nadia ke-17 yang telah difilmkan. Dan film ini bercerita tentang seorang wanita muda yang ditimpa kemalangan bertubi-tubi sehingga dia ingin menempuh jalan pintas dengan melakukan bunuh diri. Itu adalah opening film ini. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Katanya doa di Baitullah diijabah oleh Allah. Dan banyak pesan yang bisa dipetik dari film ini, bagaimana cobaan atau ujian hidup itu selalu terjadi. Asma Nadia, saya salut untuk Asma Nadia, seorang novelis yang produktif dan juga dua pemain utama film ini, Michelle Syudit serta Tisa Biani, yang sangat berhasil memvisualkan keikhlasan. Ikhlas. Gak bisa ngasih aku itu. Aku mau kita cerai, Mas. Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Insya Allah, Allah pasti akan kasih jodoh yang terbaik.